kesempatannya bagus nih. Oh silakan. Oke, kopi enak. Maaf, kopi enak belakang. Dari kopi enak silakan kalau mau bertanya. Oh, kopi enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selama Mbak Dian usaha, Ya. pernah ada misalnya kondisi yang gagal atau kayak sempit gitu ya, kesempitan, gimana cara Mbak Dian mengatasi itu gitu, terus ada kiat-kiatnya nggak? Minta info dan sarannya, makasih. Iya. Oh, untuk itu sih pasti ada ya. Kelihatannya aja nih orang usaha tuh enak dari luarnya, padahal sih dalamnya tuh berdarah-darah ya. Keringetnya udah keringet darah ya. Saya duit dibawa kabur karyawan pernah. Terus di fitnah ya, alhamdulillah pernah, jatuh pernah, pasti jatuh bangun tuh pernah, tapi saya tuh nggak pernah ngitung seberapa sering saya jatuh, tapi seberapa sering kita mampu bangkit. Kalau itu jangan, kalau mau usaha itu memang yang perlu di ini tuh mental. Terus kalau saya tuh sebenarnya kurang setuju kalau dibilang pekerja keras. Saya tuh bukan pekerja keras. Saya tuh bukan pekerja keras, bukan. Kalau Pekerja cerdas bukan ya, Mbak Dian. pekerja cerdas juga kayaknya juga nggak ini. Tapi saya penikmat Hasil. pekerjaan. Oh, oke. Jadi kalau kita menikmati, insya Allah tuh nggak Enjoy ya. enjoy. Dan kalau semua kita lakukan karena Allah, itu insya Allah tuh nggak akan capek. Dan jadi kita tuh kalau ini jangan pernah memikirkan diri sendiri gitu, karena kalau kita memikirkan diri sendiri itu akan terasa sakit. Tapi kalau kita memikirkan orang lain itu kita tetap nggak akan rasa sakit itu nggak akan ada. Kayak saya contohkan gini, misalkan ada ada satu rumah kebakaran, terus si ibu ini lagi di luar dan si anak itu lagi di dalam, anak bayi itu lagi di dalam. Dengan kobaran api itu si ibu tuh masuk, melewati, dan dia tuh kena. Saya ini baca di buku apa saya lupa ya. Dan dia kena kobaran api badannya segala, tapi dia tidak merasa kesakitan. Dia melindungi anaknya, dia bawa anaknya keluar, terus akhirnya dia bawa anaknya ke rumah sakit. Saat itu dia nggak merasakan sekujur tubuhnya sakit, tapi ketika anak itu sudah dipegang, ditangani oleh dokter-dokter, oleh perawat-perawat, karena dia merasa anak saya sudah ada yang menangani, dan di situ dia baru merasa kesakitan. Nah, di saat kita memikirkan diri sendiri, kita akan merasa sakit. Tapi kalau di saat kita memikirkan orang lain, kita tidak akan merasakan sakit itu. Jadi itu kadang yang membuat saya kuat menjalani itu. Ya, luar biasa, Masya Allah, inspirasi yang Terus harus kalau kita misalkan jalankan ya. Kalau misalkan mau mempekerjakan karyawan juga sebenarnya nggak usah takut nggak bisa ngegaji gitu. Pasti Allah itu titipkan rezeki mereka tuh melalui kita gitu. Insya Allah tuh ada jalannya. Kalau mau maju tuh ya memang kita harus mempekerjakan karyawan, nggak usah takut. Semua nggak bisa kita kerjain sendiri. Justru itu poin berhusnuzon sama Allah ya. Jadi kita membuka peluang itu biar gimana Allah yang atur kan gitu. Iya. Oke. Satu lagi kesempatannya karena ini sudah harus masuk sesi 2. Silakan ya Bu. Bu siapa? Maaf. Rati. Bu Rati. Oke, silakan Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu yang saya mau tanyakan, sebenarnya saya juga mengawali dengan usaha membuat roti ya. Cuma ya mungkin masih banyak, kayaknya saya kebanyakan mikir gitu. Jadi nggak maju-maju, nggak bergerak. Di satu sisi mungkin karena masih punya anak yang harus dampingin online, terus satu sisi lagi masih mengurus orang tua yang sudah sepuh gitu, yang nggak bisa disambi dengan banyak aktivitas gitu. Kepikiran juga saya mau berpikir untuk
coba deh ambil pegawai satu gitu kan, seperti Budian ya yang coba nekat gitu ya. Mbak berpikir lagi gimana caranya mengambil orang yang belum pernah sama sekali punya keahlian gitu, karena kita kan untuk kita udah ikut kursus baking itu untuk sampai sukses aja kita harus bikin puluhan kali gitu ya sampai hasilnya enak gitu ya. Sampai saya pernah dapat ditawarin karena ikut Jakpreneur di kecamatan, coba sama pendamping saya bikin testernya, nanti kalau bisa ke balai kota bisa diproduksi terus. Nah itu saya pikir lagi, aduh gimana ya bagi waktunya, terus bagaimana dengan meng-hire karyawan. Jadi pikiran saya terlalu banyak ya gitu, terus sedangkan saya tidak mampu untuk melakukan itu semua gitu ya. Karena kalau melakukan ketika saya open order, alhamdulillah gitu ya, maksudnya banyak gitu ya, dan memang nggak setiap hari, waktu mungkin sepekan 3 kali gitu ya. Senang gitu, karena dulu kan saya pernah jadi karyawan, terus kemudian setelah menikah punya anak, stop, nggak kerja lagi di rumah gitu ya. Jadi anak-anak sudah mulai besar, saya berusaha nyari apa ya yang saya bisa lakukan. Nah, itu gimana ya untuk menguatkan, terus juga membuat kita lebih optimis gitu ya. Padahal peluang itu dari depan mata gitu, cuma kita takut gitu untuk memulainya. Oke, silakan Mbak Dian. Iya. Ya, ini hadiahnya mau minta tolong ya untuk menyerahkan ke Bu Rati. Ya. Ya, silakan Mbak Dian. Iya, terima kasih Bu Rati untuk pertanyaannya. Jadi gini Bu Rati mau mempekerjakan karyawan, tapi Bu Rati mau mempekerjakan karyawan kan, tapi bingung kalau karyawannya belum bisa apa-apa. Kalau ibu mau bikin kue enak aja harus mencoba berulang kali. Kan ibu kalau udah mencoba berulang kali udah punya standar kan resepnya, udah punya standar resepnya seperti apa, waktu ininya tuh time bakingnya tuh berapa lama, itu kan udah jadi standar. Nah itu standarnya ibu bisa terapkan langsung ke karyawan. Kalau ibu mau mempekerjakan karyawan yang belum bisa apa-apa, paling enggak tuh kalau saya tuh paling enggak kalau yang belum bisa apa-apa seminggu saya ajarin tuh mereka bisa. Seminggu saya ajarin saya bisa. Jadi kalau kita udah ahli itu pasti kita bisa nurunin ke bawahnya. Kita harus punya kemampuan transfer ilmu kita ke karyawan. Terus nggak usah takut, nggak usah pelit sama karyawan, nggak usah nanti kalau dia bisa, dia punya usaha lagi, ya nggak apa-apa, emang itu udah jalannya, itu nanti jadi amal jariah buat kita gitu. Jadi nggak usah ngajarin tuh jangan dipilah-pilah, yang ini jangan, ini kuncian gua nih gitu. Nanti hasilnya ya nggak maksimal. Kita bisa sukses kalau kita bikin orang lain sukses gitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya Bu Rati ya, insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Dian yang sudah memberikan inspirasi buat kita semua. Jangan lupa ibu-ibu dan para peserta di room Zoom meeting ada kesempatan juga mendapatkan voucher belanja online ya. Silakan tulis di room chat masukan buat langkah-langkah teman-teman BPJE ke depan. Silakan tulis di room chat dan itu nanti akan dipilih panitia berupa pertanyaan terbaik, juga masukan-masukan terbaik buat BPJE ke depan yang akan mendapatkan voucher belanja online ya. Nanti silahkan dikomunikasikan aja ke teman-teman panitia melalui Zoom meetingnya. Dan terima kasih buat Mak Dian yang sudah banyak membantu dan memberikan sharing motivasi kepada kita semua. Mungkin bisa dibantu tim panitia untuk menyerahkan kenang-kenangan dari panitia kepada Mak Dian.